Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya sendiri yang pertama ada Nafi Ilham Mamami dengan NIM 19102116, kemudian Sultan Ali Haji dengan NIM 19102265, dan yang terakhir ada Yusir Rahmawati dengan NIM 19102298. Kami akan membahas dua study case, yaitu yang pertama ada implementasi Paymonat untuk program kalkulator sederhana, dan yang kedua ada study case implementasi web service sebagai pemantau penyebaran COVID-19 dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama, latar belakang dari kalkulator sederhana sendiri. Yang pertama adalah tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia ini, dari yang sederhana hingga yang menghebohkan dunia. Kalkulator sendiri adalah alat portable, kecil, dan umumnya tidak mahal untuk melakukan operasi aritmatika sederhana maupun yang kompleks. Kemudian yang kedua, ada web service sebagai pemantau penyebaran COVID-19. Hal yang sangat berpengaruh saat ini adalah penyebaran COVID-19 ini sedang terjadi di seluruh dunia. Web service dapat diimplementasikan sebagai pemantau kasus penyebaran COVID-19 yang terjadi. Sebuah web yang menyediakan pemantauan kasus penyebaran yang terjadi setiap harinya, mulai dari kasus positif, sembuh, meninggal, dan dirawat. Web service ini juga dapat diimplementasikan pada kasus penyebaran COVID-19 secara umum atau khusus. Kemudian tujuan pembuatan dari kedua study case ini adalah yang pertama, dari kalkulator sederhananya, memahami fungsi dan struktur Paymonatnya, dan yang kedua, memahami implementasi dari Paymonat ke dalam sistem kalkulator sederhana. Tujuan dari pembuatan web service sendiri itu diantaranya yang pertama ada memahami proses pembuatan web service, kedua memahami penggunaan bahasa selama pembuatan web service, yang ketiga mengetahui pengimplementasian dari web service, dan yang terakhir untuk mengetahui penggunaan aplikasi apa saja yang dapat membantu selama proses pembuatan web service itu sendiri. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasan. Mungkin akan dijelaskan oleh Sultan. Silakan. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini poin A, yaitu adalah library Paymonat. Implementasi Paymonat ini sendiri, langkah pertama, install Paymonat dengan cara pip install Paymonat pada cmd atau command prompt. Lanjut. Selanjutnya, lakukan import Paymonat tools supaya dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada library Paymonat. Setelah itu, lakukan juga import Curry dan Compose yang berada di Paymonat tools. Curry sendiri berfungsi agar user dapat melakukan operasi matematika, sedangkan Compose berfungsi agar user dapat melakukan beberapa operasi matematika pada satu waktu yang bersamaan. Ini bisa dilihat seperti yang digambar. Kemudian membuat beberapa fungsi, diantaranya operasi penjumlahan, pengurangan maksudnya, dan rata-rata. Selain itu, ada dua fungsi lainnya, yaitu mul1 dan mul2, seperti pada gambar di bawah ini, yang di dalamnya terdapat operasi yang bisa dilakukan multiplication. Kemudian untuk pengoperasiannya, membuat variabel baru, yaitu multiplication, yang di dalamnya terdapat perintah compose dalam kurung mul1 dot dan mul2. Operasi yang dilakukan mulai dari fungsi mul1 dan hasilnya akan dioperasikan kembali di dalam fungsi mul2. Oke, selanjutnya melakukan konfigurasi di app.py untuk menghubungkan Paymonat ke web service. Import Paymonat terlebih dahulu menggunakan perintah from Paymonat import, kemudian simbol bintang. Selanjutnya membuat satu fungsi, yaitu Paymonat serta penambahan app route yang berfungsi sebagai nama route yang akan digunakan untuk mengakses halaman yang digunakan, yaitu /Paymonat. Post method digunakan untuk mengirim data formulir HTML ke server. Data yang diterima dengan metode post tidak di cache oleh server. Get method adalah metode untuk mengirim pesan get ke server.
Kemudian server mengembalikan data. Kemudian jika terdapat kondisi metode sama dengan post, maka inputan user di web service masing-masing akan dimasukkan ke variabel build 1 dan build 2 dan juga pilihan. Apabila input pilihan sama dengan penjumlahan, maka akan dilakukan operasi penjumlahan melalui modul di mana input build 1 adalah A dan input build 2 adalah B. Begitupun dengan kondisi-kondisi pilihan yang lainnya, seperti pengurangan dan lain-lain. Lanjut. Oke, setelah operasi selesai dilakukan oleh Pimonad, maka hasil akan disimpan pada variabel opsi. Yang terakhir, return berfungsi untuk mengembalikan sebuah nilai dari suatu variabel. Yang di dalamnya itu ada render template, Pimonad, dan untuk opsinya. Setelah melakukan konfigurasi di app.py, buatlah file HTML dengan nama py _monad.html. Yang HTML ini sendiri berfungsi sebagai interface dari modul Pimonad yang sudah dibuat. User dapat menginputkan bilangan pertama dan bilangan kedua yang kemudian masuk ke dalam variabel build 1 dan build 2 pada app.py. Selanjutnya akan dilakukan operasi oleh modul Pimonad sesuai dengan option value yang sudah diinisialisasikan pada app.py. Oke. Setelah operasi dilakukan, maka variabel opsi pada app.py yang berisi hasil dari operasi tersebut akan dikirimkan ke file HTML kemudian ditampilkan di web service. Oke, yang B akan dilanjutkan oleh saudari Yusi Rahmawati. Mohon maaf, mungkin saudara Yusi sedang kurang bagus sinyalnya di sana. Akan saya lanjutkan lagi. Untuk poin B ini adalah untuk yang Gateway Web Server Interface atau WSGI. Implementasi web service dengan Flash. Langkah pertama adalah menginstal framework Flash terlebih dahulu dengan perintah pip install Flash seperti saat menginstal Pimonad tadi. Sama dilakukan di cmd atau command prompt. Oke, lanjut. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya oleh Sultan. Selanjutnya, install modul request untuk mengambil data API dengan perintah pip install request pada command prompt. Kemudian, lakukan import library flash request JSON dan render template seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, melakukan serializing dan request data API dengan tipe JSON. Membuat dua fungsi yaitu home dan tabel serta menambahkan app route yang berfungsi sebagai nama route yang akan digunakan untuk mengakses halaman. Pada kasus ini, yang route yang digunakan adalah slash dan slash table. Kedua fungsi menggunakan modul request get untuk mengambil API dari link tersebut. Kemudian, mengambil objek data di dalam dictionary API yang bernama list data. Setelah data diambil, selanjutnya melakukan pengembalian nilai data dengan perintah return yang diikuti oleh render templates dan digunakan untuk menampilkan tampilan dari file HTML. Kemudian, buat file HTML yang berfungsi sebagai interface dari web service dengan nama index.html untuk halaman route /syntax kurung kurawal isi kurung siku dengan array 0 dengan berfungsi untuk mengambil data di variabel isi yang sebelumnya sudah diinisialisasikan sebagai variabel list data dari app JSON. Ditentukan dengan urutan array pertama yaitu 0.
Case sendiri merupakan variabel yang berisikan data berupa nama provinsi dalam bentuk string. Begitu pula dengan jumlah kasus, jumlah sembuh, jumlah meninggal, dan jumlah dirawat, ditampilkan sesuai dengan urutan array pada variabel isi. Berikut contoh dari penjelasan di atas. Selanjutnya, membuat file kedua yang berfungsi sebagai interface dari web service dengan nama tabel.html untuk halaman road/table. Pada tabel.html menggunakan perulangan untuk menampilkan data dari API. Sintaks kurung kurawal present for i in range no learn berfungsi untuk melakukan pengulangan for yang akan dilakukan hingga memenuhi kondisi learn yang sudah diinisialisasikan pada app.py, di mana merupakan banyaknya data pada isi. I sendiri berfungsi sebagai pengganti nomor urutan array. Berikut contoh penjelasannya. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, pertama, untuk mengembangkan sebuah web service bisa menggunakan bantuan framework yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kedua, Flash yang digunakan dengan API berfungsi sebagai source data dan HTML berfungsi untuk membangun interface dari web service. Berfungsi untuk membangun sebuah web service. Library PyMonad dapat berfungsi untuk melakukan segala operasi perhitungan aritmatika. Saran, web service dapat dikembangkan lebih baik lagi. Contohnya, pertama, tampilan antarmuka pengguna atau user interface masih bisa dipercantik kembali. Kedua, penambahan API untuk memperoleh informasi lebih lengkap, seperti penyebaran COVID internasional dan lain-lain. Ketiga, memaksimalkan penggunaan fungsi PyMonad menjadi lebih lengkap dan kompleks. Oke, selanjutnya akan ada pendemoan aplikasi web service dari kelompok kami. Mungkin untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Sultan. Baik, saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana program kami bekerja, yaitu web service-nya. Saya akan persilakan kalian untuk melihat dulu bagaimana kira-kira tampilan dari web service kami. Di sini jadi ada menu bar yang di dalamnya itu ada home, detail table, kalkulator, dan untuk anggota kelompok ini sendiri adalah hanya berisi nama-nama dari anggota kelompok kami seperti itu. Oke, kita masuk ke kode, kita masuk ke scriptnya. Jadi di sini ada file app.py, yaitu adalah file yang di dalamnya itu ada kode dari Python yang kita implementasikan atau kita masukkan micro framework Flash di sini ya. Juga ada fungsi dari PyMonadnya di sini. Oke, jadi ini seperti yang sudah saya bilang kami jelaskan tadi. Pertama kita import dulu apa yang perlu, yaitu di sini di line pertama ini ada from Flash, import Flash, render template, render underscore template, dan request. Kemudian ada import request, import JSON,
Kemudian juga ada from Pmonad import simbol bintang. Ini untuk mengimport apa yang ada dari file Pmonad ini. Jadi dipisahkan. Seperti itu. Oke, kita mungkin masuk ke proses kita mengolah data API-nya dulu. Itu yang pertama adalah kita tuliskan di sini approach dengan root-nya itu hanya slash, ini untuk home. Kemudian di dalam dev home, ini ada COVID-19 sama dengan request.get. Kemudian di dalamnya ini ada URL dari API-nya, seperti itu. Kemudian COVID ini sendiri berfungsi untuk membuka dari URL-nya ini. Buka URL-nya, kemudian di sini ada data sama dengan covid19.json dalam kurung, itu untuk mencoba untuk membuka file API yang ada di dalam sini, yang ada di dalam URL sini. Kemudian ada isi sama dengan data yang kita masukkan list data di dalam kurung sikunya ini. Ini berfungsi untuk membuka lagi data yang sudah terbuka tadi, yang kita inisialisasikan dengan variabel isi, seperti itu. Kemudian di sini ada return tender underscore template dalam kurung index.html, isi sama dengan isi, len sama dengan len, dalam kurung isi, seperti itu. Oke, render template ini sendiri berfungsi untuk merender file dari HTML ini agar nanti kita bisa gunakan untuk sebagai interface dari web service kita, index HTML-nya ini. Ya, kita coba buka indeks HTML-nya. Sini ada beberapa codingan dari HTML sendiri untuk tampilannya, tapi yang akan saya rincikan di sini adalah bagian di mana saat index.html ini berinteraksi langsung dengan app.py-nya atau dengan Flash-nya atau dengan web service-nya, seperti itu. Jadi di sini ada isi seperti ini. Di sini ada kurung kurawal isi, dalam kurung siku 0, dalam kurung siku ada key. Nah, jadi isinya ini untuk memanggil yang tadi ini, yang sudah kita return, isi ini, itu isinya adalah data, seperti itu. Seperti array data, variabelnya array data, kemudian di sini ada 0, 0 itu sebagai nomor array, seperti itu, atau urutan array-nya. Jadi yang kita ambil adalah yang pertama 0. Kemudian di sini ada tanda petik, di dalamnya itu ada key. Key ini sebagai inisialisasi dari data yang ingin kita ambil dari API-nya itu. Bisa kita lihat di sini misalnya, maaf sebentar. Oke, di sini bisa dilihat sendiri ya. Ini adalah API kita. Jadi saya buka dari objek pertama, kemudian di list data, ini array ke 0, yaitu data dari DKI Jakarta, yang key-nya ini adalah nama provinsi itu sendiri, DKI Jakarta. Seperti itu. Seperti yang kita bisa lihat di web services sini, home. Sini ada card kan, yang kita bangun dengan HTML dan CSS, dengan juga menggunakan library dari Bootstrap, seperti itu. Jadi di sini ada satu untuk informasi penyebaran COVID yang ada di Provinsi DKI Jakarta, yang di sini juga ada positif, sembuh, meninggal, dan dirawat. Dan tentunya juga di sini ada angka-angkanya, ada data-data dari berapa orang yang positif, berapa orang yang sembuh, meninggal, dan dirawat, seperti itu. Itu angka-angka sendiri itu kita ambil dari API juga, yaitu misalnya untuk yang positif itu nama array datanya itu adalah jumlah kasus, kemudian untuk sembuh adalah jumlah sembuh, meninggal adalah jumlah meninggal, dirawat adalah jumlah dirawat. Oke. Sudah selesai dari situ, kita masuk ke ini, yang lain sama saja, hanya merubah nomor dari nomor array-nya gitu. Jadi misalnya tadi yang di sini 0, kemudian untuk yang card sebelahnya itu adalah 1.
itu berarti kita akan mengambil data dari array nomor 1, yaitu adalah informasi untuk Provinsi Jawa Barat, seperti itu. Oke, mungkin itu sudah cukup. Kita ke detail table. Detail table ini masih dengan API yang sama. Yang kita gunakan masih sama, cuma kita menyajikan data-datanya ini dalam bentuk tabel, bukan seperti tadi card yang pastinya agak sulit untuk orang melihat secara misalnya ingin membandingkan antar provinsinya seperti itu, karena harus scroll banyak sekali seperti itu, maka kita adakan di sini dalam bentuk tabelnya. Jadi di sini ada provinsi, ada kolom provinsi yang setiap row-nya itu berisikan nama-nama dari provinsinya seperti itu kan. Kemudian ada kolom positif, sembuh, meninggal, dan dirawat. Yang masing-masing itu juga akan berisikan data setiap row-nya. Oke. Script itu sendiri adalah seperti ini. Dengan tabel. Seperti ini. Jadi pertama, ini untuk membangun judul di atasnya, judul per kolomnya, misalnya kayak ini tadi. Provinsi, positif, sembuh, meninggal, dirawatnya itu. Jadi kita belum menggunakan API atau belum memanggil API-nya, atau belum memanggil data dari API-nya. Baru kita di sini lakukan perulangan untuk mengambil data dari API tersebut dan mengisikan row-row yang sebenarnya tadi kosong seperti itu. Bedanya di sini hanya menggunakan perulangan dengan for in range 0, len. Jadi perulangan ini akan berhenti setelah sebanyak len, seperti itu. Di sini kita isikan seperti yang tadi, jadi ada dalam kurung kurawal, dalam kurung kelawal, isi dalam kurung siku i, kemudian dalam kurung siku juga tanda kutip ki gitu. Kemudian ada jumlah kasus, jumlah sembuh, jumlah meninggal, jumlah dirawat juga masih sama seperti yang tadi. Hanya saja tadi nomor array-nya kita sebutkan satu persatu. Kita sebutkan satu persatu sampai 33. Dari 0 sampai 33 seperti itu kan. Kalau di sini kita cukup tuliskan i saja. Nanti perulangan ini akan mengganti nilai i ini dengan nilai array atau urutan array sesuai dari perulangannya itu, dimulai dari 0 sampai batas len-nya itu. Hanya seperti itu. Kemudian untuk flashset sendiri itu masih sama, menggunakan seperti yang tadi. Hanya saja render template-nya bukan lagi ke index.html tapi ke tabel.html. Kalau yang lainnya masih sama, dan untuk mengaksesnya itu sendiri bukan slash lagi, karena tadi yang slash biasa sudah digunakan di untuk yang home seperti itu kan. Kalau yang di sini kita gunakan adalah slash tabel. Bisa kita lihat sendiri saat kita klik yang detail table, maka ini akan berganti ke slash tabel seperti itu. Hanya begitu saja untuk yang penggunaan API-nya seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke penggunaan Pimonat di sini. Kita mulai dari file pimonat.py-nya dulu. Pertama kita import dulu pimonat.tools, kemudian from pimonat.tools import curry, from pimonat.reader import compose. Kemudian kita di sini pakai add pimonat.tools.curry di dalam kurung 2, yaitu adalah jumlah inputannya nanti hanya ada 2 seperti itu setiap fungsinya. Oke, di sini ada beberapa fungsi. Di sini ada fungsi penjumlahan dengan nanti masukan atau inputannya itu adalah A dengan B juga. Kemudian ada pengurangan, ada rata-rata, ada mul 1 dan ada mul 2. Mul 1 dan mul 2 ini sendiri tidak dapat berdiri sendiri karena nanti akan kita gunakan untuk pengaplikasian multiplication seperti itu. Yang di sini multiplication ini sebetulnya namanya terserah nama variabelnya. Hanya saya namakan dengan multiplication
Kemudian sama dengan dalam kurung compose di dalam kurung mul1 dot dan dalam kurung mul2. Jadi pertama akan dilakukan operasi mul1 dulu. Setelah selesai hasilnya akan dioper lagi ke mul2. Jadi A-nya nanti sini beda dengan A-nya di sini. Tapi isi dari mul2 A-nya ini dari mul2 ini isinya adalah hasil operasi dari mul1 gitu. Kemudian dibagi 3 seperti itu. Kemudian untuk fungsi-fungsi yang lain ini operasi-operasi yang berdiri sendiri. Tergantung nanti user menginputkan apa gitu. Misalnya menginputkan untuk mengambil fungsi yang penjumlahan atau pengurangan atau rata-rata seperti itu. Atau yang diambil user adalah yang untuk multiplication. Kita lanjut ke app.py lagi. Di sini sudah kita siapkan. Pertama kita tuliskan di line awalnya adalah add app.root. Di dalamnya adalah /pimonat, yaitu alamat rootnya yang akan kita tuju apabila ingin menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini, koma, methods, post, dan get. Jadi metode ini sendiri berfungsi untuk seperti meminta dan mengembalikan data yang dibutuhkan gitu untuk ditampilkan ke web service-nya nanti. Jadi di sini ada satu kondisi if request.method sama dengan post seperti itu. Jadi apabila request dari HTML-nya ini adalah request metodenya itu adalah post, maka berikut yang akan dilakukan oleh programnya seperti itu. Di sini ada build 1 sama dengan request.form dalam kurung siku build 1 seperti itu. Ini build 1 ini akan diambil dari inputan user. Mohon maaf. Yang ini. Jadi apabila user menginputkan bilangan pertama, yaitu nanti setelah kita submit akan masuk ke build 1 ini. Jadi akan masuk ke sini seperti itu datanya. Ntar kita buka dulu di sini ke kalkulator. Nah, seperti ini. Jadi kalau user menginputkan data ke sini, kemudian ke bilangan kedua juga misalnya, baru user memilih operasi mana yang ingin dilakukan seperti itu kan, dari opsi-opsi yang ada. Misalnya penjumlahan seperti itu. Baru nanti setelah user klik hitung, maka data-data tersebut akan dikirimkan ke app.py ini, yang apabila masuknya data build 1 dari HTML itu akan masuk ke ini variabel build 1, kemudian build 2 juga sama, dan pilihan juga sama, masuknya ke variabel pilihan seperti ini. Nah, ini apabila pilihan itu sama dengan yang masuk adalah penjumlahan, maka operasi ini yang akan digunakan, yaitu operasi penjumlahan dari pimonat yang tadi. Ini akan dipanggil dan dilakukan operasinya seperti itu. Kemudian inputan A dan inputan B ini digantikan dengan inputan bilangan 1 dan bilangan 2. Jadi user setelah menginputkan data ke bilangan pertama dan bilangan kedua ini, setelah itu diklik hitung, maka nanti inputan tersebut akan masuk sebagai inputan untuk dilakukannya operasi di pimonat.py ini. Seperti itulah kira-kira. Ini sendiri berhubungan dengan HTML-nya, seperti itu. Jadi apabila user tadi memilih di sini penjumlahan, maka inputan yang masuk adalah penjumlahan. Kita lihat di sini untuk penjumlahan ini. Jadi value-nya dari yang sudah kita klik tadi adalah penjumlahan kan. Value-nya itu adalah penjumlahan yang nanti akan kembali ke app.py ini, akan masuk ke sini, kemudian program akan mengeksekusi operasi yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian juga yang lainnya juga sama, pengurangan. Kemudian untuk yang rata-rata juga sama, jadi user pertama inputkan
bilangan yang diinginkan, kemudian bilangan pertama, bilangan kedua, kemudian inputkan pilihannya, misalnya penjumlahan, pengurangan, rata-rata, atau bilangan pertama plus 2/3, seperti itu. Terserah saja. Kemudian dilempar ke app.py, dan setelah itu akan dilempar lagi ke pmonad sini, pmonad.py, untuk dilakukan operasinya, dilempar lagi hasilnya ke app.py, kemudian app.py melempar lagi hasil akhirnya ke HTML-nya untuk dilakukan sebagai inputan gitu, sebagai inputan yang akan ditampilkan di web service-nya itu. Maka dari itu di sini variabel opsi dipanggil dari pmonad.html. Kita bisa lihat di sini ada return render template dalam kurung py_monad.html, opsi sama dengan opsi, ini variabel opsinya, dan nanti akan dipanggil oleh pmonad.html ini untuk menampilkan hasil dari operasi yang sudah dilakukan oleh pmonadnya itu. Seperti itu. Langsung saja kita praktekkan. Oke, misalnya di sini adalah 100, 1000 deh, 1000, kemudian ini adalah 300, seperti itu. Kemudian kita pilih yang penjumlahan ya. Kita klik yang hitung, maka setelah diproses melalui proses yang panjang tadi, akan keluar hasilnya di sini, akan tertampil. Jadi hasilnya adalah 1300. Seperti itu. 1000 tambah 300 adalah 1300 kan. Kemudian kita coba menu operasi yang lain. Misalnya kita inputkan 200 dengan 50. Kita pilih yang pengurangan. Kita klik hitung. Oke, maka hasilnya akan tertampil di sini 150. 200 dikurang 50 adalah 150. Kita coba lagi yang lain. Misalnya 400 dengan 100. Kita hitung misalnya rata-ratanya. Kita hitung, maka hasilnya adalah 250. Karena 400 ditambah 100 tadi kan 500, kemudian dibagi 2. Itu adalah hasil dari operasi rata-rata, seperti itu. Jadi inputan pertama ditambah inputan kedua dibagi 2. Seperti yang sudah ada di pmonad ini. Pertama ditambah, baru dibagi 2. Oke, kita lanjut ke operasi yang terakhir, yaitu adalah bilangan pertama ditambah 2/3. Ini adalah operasi multiplication. Ini hanya contoh saja, supaya gampang. Sebenarnya sudah kita kembangkan juga. Kita bisa memasukkan untuk menghitung rata-rata dengan multiplication-nya. Tapi itu sangat ribet seperti itu. Jadi untuk penjelasan mudahnya kita gunakan yang ini. Yang ini, oke. Misalnya kita inputkan di sini 3. Di sini 10 misalnya. Hitung. Maka ini adalah hasilnya 1,6666667 seperti itu kan. Jadi tadi inputan kita kan pertama 3. Kemudian 2 seperti itu. Kemudian 10 gitu. Jadi yang pertama tuh mohon maaf, untuk yang multiplication ini hanya kita gunakan inputan pertamanya. Yang kedua ini tidak dianggap seperti itu. Jadi hanya yang pertama, karena di sini sendiri fungsinya itu hanya mengambil variabel A-nya, gitu ya, atau inputan A-nya yang akan di-return gitu kan. Kemudian mul 2-nya juga hanya A-nya. Jadi yang kita gunakan di sini sendiri adalah hanya bilangan satunya. Jadi inputan pertamanya saja, tidak inputan kedua. Jadi misalnya kita masukkan tadi 3 kan. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi tidak dianggap, berapapun kita inputkan yang bilangan kedua tidak akan dianggap. Itu untuk multiplication-nya. Jadi tadi 3 misalnya ya. 3 kita masukkan ke operasinya seperti itu. Jadi pertama inputannya karena 3, berarti A-nya ada 3. 3 ditambah 2 adalah 5. 5 kemudian ditransfer ke
mul 2, kan ini dan mul 2. Kita jalankan operasinya, maka di sini adalah 5 bagi 3, yaitu adalah ini hasil 1,666667 seperti itu. Mungkin sekian dari saya untuk demonstrasi web service kami. Saya cukupkan, saya kembalikan ke Nafi Ilham lagi. Oke, terima kasih atas penjelasannya tadi. Demo singkat dari web service penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mungkin dari kelompok kami sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga dalam penyusunan PowerPoint ataupun desain web service-nya kurang baik. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.